Ya, baik teman-teman, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Untuk manajemen keuangan, kita masuk ke dalam, ini adalah kelas atau course dari manajemen keuangan. Teman-teman bisa dicek kembali. Kalau dilihat di sini, kita sudah ke pertemuan 13. Pertemuan 13 terkait dengan pembiayaan modal syariah. Ya, ini untuk slide-nya, teman-teman bisa download ya. Nah, terkait dengan modal syariah, sebelumnya kita simak dulu. Ini ada video terkait dengan pembiayaan syariah. Kita simak dulu ya. Bro, gue mau akad dulu ya di bank. Lo mau nikah di bang? Bukan, gue mau akad pembiayaan rumah. Eh, Gimana tuh ya? Coba dulu jelasin. Jadi akad itu apa sih? Gue kira akad cuma akad nikah doang. Akad itu perjanjian atau perikatan antara pihak yang melakukannya. Kayak gue sekarang lagi akad pembiayaan rumah dengan bank syariah. Oh, jadi akad cuma ada di bank syariah. Semua transaksi keuangan, baik konvensional maupun syariah, ada akadnya bro. Bedanya, di keuangan syariah, akad yang digunakan nggak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, atau maisir. Oh gitu. Gue juga mau akad deh. Hah? Akad apaan? Akad jemuran. Itu akad. Iya, tadi contoh dari udah di apa sebutkan ya, salah satu clue-nya adalah ada yang disebut dengan akad. Nah, akad kalau dilihat di sini adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang memiliki dampak atau hukum sesuai dengan perikatannya. Nah, karena kita berbicaranya adalah syariah, maka sesuai tadi dengan aturan syariah. Seperti apa sih syariah itu? Artinya tadi tidak mengandung riba. Nah, kalau riba sendiri itu memang biasanya untuk di bank konvensional ya. Eh, Misalnya ada bunga. Nah, bunga itu kalau secara Islam dikatakan sebagai riba. Maka ada sekarang alternatif lain nih untuk kita menghindari riba dengan menggunakan akadnya dari akad syariah. Nah, banyak juga kalau kita lihat di sini beberapa faktor yang mempengaruhi dari akad sendiri itu apa? Ada dari faktor internal sama faktor eksternal. Faktor eksternal adanya mudorot, kemudian menjadi wasilah kepada yang haram, merupakan tadlis, kemudian adanya gahar, atau merupakan masyir, atau tadi mengandung riba, gitu ya. Nah, tidak terpenuhinya rukun dan syarat, atau tidak terpenuhinya makosid dan makosid syariah. Jadi, banyak sekarang memang bentuk dari pembiayaan itu banyaknya udah menuju nasabah itu ya udah banyak yang memilih juga untuk menggunakan akad syariah. Kenapa? Karena supaya terhindar dari tadi riba ya. Nah, untuk akad sendiri dalam kalau kita lihat di sini, kalau yang berhubungannya dengan profit atau tijoroh, itu ada akad terkait dengan jual beli sama bagi hasil. Nah, cuman kalau untuk akad yang non-profit atau baru adalah kita minjemin uang atau pinjamkan jasa atau kita memberi gitu. Kontrak profit atau tijarah kalau kita lihat di sini ada beberapa jenisnya ya. Ada natural certainly kontrak itu ada murabahah, salam, istisna, ijarah. Ini untuk
yang sifatnya adalah jual beli atau sewa menyewa. Nah, sedangkan kalau untuk natural uncertain kontrak itu ada disebut dengan akadnya musyarakah sama mudharabah. Akad ini bisa kita gunakan ketika kita akan melakukan bagi hasil atas investasi. Ya, bagi hasil atas investasi. Nah, kalau ini untuk contohnya yang kontrak non-profit. Sekarang kita akan lihat tadi eh, rukun atau syarat ya terjadinya akad tuh harus ada apa sih? Berarti harus ada pelaku. Ada pelakunya, ada siapa tadi yang mau meminjam, yang meminjamkannya siapa, yang mau menginvestasikannya siapa. Objeknya apa? Objeknya kalau tadi kita berupa dananya, pinjamannya seperti apa. Ijab kabulnya seperti apa, ya. Nah, transaksi yang dilarang itu kita nggak boleh semua yang hubungannya dengan haram. Kemudian riba, penipuan, perjudian, goror, iktikor, monopoli, baisan naj, suap, tolakul, bail inah, tolakil al-rukban. Nah, jadi ketika kita tadi akan melakukan investasi ya, atau tadi kita akan melakukan investasi pada sebuah proyek, tentunya tadi ada pelakunya siapa saja. Nah, namun kalau dilihat, kita nanti akan menggunakan akadnya yang apa? Apakah akad musyarakah atau mudharabah? Nah, berikut ini akan kita bahas dulu nih. Kita lihat di sini, apa sih sebetulnya akad musyarakah sama mudharabah? Mulai akan membahas terkait dengan akad musyarakah dan juga akad mudharabah. Nah, bagaimana penggunaannya akad musyarakah dan mudharabah ini? Penggunaannya adalah musyarakah mudharabah ini bisa digunakan untuk penyaluran dana atau pembiayaan yang sifatnya pembiayaan investasi ataukah pembiayaan modal kerja. Sehingga dua model pembiayaan ini yang bisa dibiayai dengan bentuk akad musyarakah maupun mudharabah. Dan sekali lagi, dasar utama pembiayaan bank syariah itu adalah tujuan pembiayaan. Ketika emang dia tujuannya adalah untuk investasi, tujuannya untuk modal kerja, maka berarti dua akad ini bisa digunakan. Baik itu akad mudharabah maupun juga akad musyarakah. Kita akan bicara yang pertama adalah tentang akad mudharabah. Akad mudharabah ini maka berarti kita harus mendelivery kepada para nasabah bahwasanya kita sedang melakukan akad bagi hasil yang mana pihak bank dia berlaku sebagai pemilik modal dan pihak nasabah sebagai pihak yang membutuhkan modal. Ada kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Apa kesepakatannya? Adalah kesepakatan kedudukan masing-masing. Pihak bank sebagai pemilik modal dan pihak nasabah sebagai pelaku usaha atau pemilik keahlian dari usaha yang akan dilakukan. Maka kemudian selanjutnya adalah apa yang disepakati lagi? Yang disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Inilah yang membedakan antara konsep kredit yang ada di konvensional dengan konsep pembiayaan mudharabah modal kerja yang ada di bank syariah. Karena yang disepakati bukanlah nominal bagi hasilnya, bukan. Akan tapi disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Berapa persenkah nanti bagi hasil yang akan dibagikan? Itulah yang disepakati. Apakah 60-40, bisa juga 50-50, 70-30, tergantung dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Inilah yang disebut sebagai mudharabah. Kemudian selanjutnya, apa yang disebut dengan Ya, tadi dijelaskan ya untuk akad mudharabah. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam praktikum pembiayaan syariah, kita lihat kasus pertama ya. PT Fokbi Syariah, korporasi yang bergerak di bidang tata niaga kebutuhan pokok atau sembako, bekerja sama nih dengan tiga investor. Jadi ada tiga investor ya, ada Hasan, Ismail, dan Ardi. Mereka bertiga bersepakat berinvestasi di PT Agribis Syariah dengan sistem mudharabah. Modal tambahan yang dibutuhkan PT Fokbi Syariah adalah
6 miliar. PT Vokbi Syariah dan para investor bersepakat bahwa keuntungan akan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing. Berikut adalah persentase modal yang ditanam dari 6 miliar tadi ya. Nah, Hasan dia memberikan modalnya adalah 2,4 miliar. Kemudian Ismail 1,5 miliar. Ardi 2,1 miliar. Selanjutnya, uang itu akan diserahkan kepada PT Vokbis untuk diniagakan dengan akadnya tadi adalah mudorobah. Ya, dimana tadi kalau disampaikan dalam video tersebut bahwa ciri-cirinya apa? Berupa persentase untuk pembagiannya. Pada saat akad nanti disepakati bahwa keuntungannya itu dibagi 60%-nya buat pemilik modal. Berarti untuk Hasan, Ismail, dan Ardi. Sedangkan sisanya 40% untuk PT Pokbis. Keuntungan dibagikan atau dihitung setiap usaha telah memperoleh laba satu kali putaran produksi. Nah, mari kita sama-sama untuk bahas ya. Yang pertama adalah jika PT Fokbi Syariah memperoleh keuntungan nih dalam satu kali putaran, dapat keuntungannya adalah 1,2. Bagaimana cara pembagian keuntungan dari masing-masing pemilik modal? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, untuk kasus satu, total modalnya itu adalah sebesar 6 miliar. Di mana dari 6 miliar itu ternyata masing-masing ada tiga investor ya, dari tiga investor. Investornya yang pertama Hasan, Ismail, dan Ardi. Mereka memberikan modal Hasan 2,4 miliar, Ismail 1,5, Ardi 2,1. Kalau kita lihat berapa sih persentasenya? Totalnya 6 miliar. Maka persentasenya kalau kita lihat di sini Hasan memberikan 40%, Ismail memberikan 25%, Ardi 35%. Kemudian untuk pembagian keuntungannya, di mana tadi pemilik modal itu adalah yang bertiga ya, Hasan, Ismail, dan Ardi. Pembagiannya adalah 60%. Sedangkan untuk PT Vokbis
adalah 40%. Nah, pertanyaan yang pertama adalah yang pertama, jika keuntungan dalam satu kali putaran produksi, keuntungannya adalah 1,25 miliar. Nah, berapa masing-masing bagi hasilnya kan? Sekarang kita bagi dulu. Yang pertama adalah untuk pemilik modal. Pemilik modal ini 60% ya. Nah, pemilik modal sebesar 60%. Maka 60% dari 1.250.000.000. Selanjutnya, kalau PT Pokbis sebesar 40%. Maka pemilik modal itu mendapatkan bagiannya adalah 750 juta. Sedangkan kalau PT Pokbis mendapatkan pembagiannya 500 juta. Angka keduanya, kita akan pembagian untuk investor. Sesuai tadi proporsi masing-masing. Di mana tadi pemilik modal itu mendapatkan bagiannya adalah 750 juta. Jadi 750 juta kita bagi kembali ke masing-masing investor. Jadi kalau dilihat di sini, Hasan itu 40% ya dari 750 juta. Maka Hasan mendapat bagiannya sebesar 300 juta. Kemudian Ismail 25%, berarti yang mendapat 187.500. Kemudian untuk Ardi mendapat bagiannya adalah 262.500. Jadi ini adalah pembagian untuk investor, di mana tadi sebesar 60% ya. Nah, dari 750 jutanya dibagi lagi tadi untuk masing-masing. Ini untuk menjawab soal pertama.
Selanjutnya, untuk yang nomor dua, pada putaran akhir bisnis kedua terjadi kerugian yang ada. Pada putaran akhir bisnis kedua, modal yang ada diperhitungkan akan dilakukan diinvestasi atau pengembalian modal. Ternyata PT Fogbisnya mengalami kerugian. Kerugian itu adalah 500 juta. Pada posisi akhir bisnis putaran kedua, sisa modal daripada investor adalah jadinya 5,5 miliar. Kenapa? Karena 6 miliarnya dikurangin 500 juta. Nah, di sini pertanyaannya yang A, bagaimana perhitungan bagi untungnya? Kemudian yang B, berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing pemilik modal? Di sini ada keterangan kalau dalam sistem mudharabah, jika korporasinya mengalami kerugian, keuntungan putaran sebelumnya diperhitungkan lagi dalam penentuan bagi hasil dan pengembalian modal pada putaran berikutnya. Jadi, soal yang kedua itu adalah terjadi kerugian. Terjadi kerugian ini sebesar 500 juta. Di mana tadi sisa modalnya itu jadinya 6 miliar dikurangin 500 juta. Jadinya 5,5 miliar. Pertanyaan yang pertama, dalam sistem mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal secara proporsional. Maka, karena tadi kita mengalami kerugian, maka akan kita bagi sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing.
Hasan 40%, tadi Ismail 25%, kemudian Ardi adalah 35%. Di mana tadi ada kerugian sebesar 500 juta. Maka kita bagi ke masing-masing proporsi. Maka totalnya untuk masing-masing ini, Hasan mengalami kerugian 200 juta. Kemudian Ismail 125 juta, Ardi adalah 175 juta. Nah, selanjutnya berapa modal yang akan dikembalikan? Modal awal memang kalau kita lihat tadi kan modal awalnya adalah 6 miliar. Namun setelah dicairkan, ada tadi mengalami kerugian sehingga sisanya menjadi 5,5 miliar. Maka kita hitung bagian dari masing-masing investor. Ya, setelah itu kita lihat di sini. Jadinya untuk Hasan, modal yang dikembalikannya adalah 2,2 miliar. Kemudian kalau Ismail 1,375 miliar. Kemudian untuk Ardi 1,1 miliar 925 juta. Selanjutnya, untuk
untuk pertanyaan yang ketiga, jika pada putaran akhir bisnis kedua, modal yang ada serta akan dilakukan divestasi atau pengembalian modal. Ternyata PT Fokwis mengalami kerugian. Kerugiannya 2,5 miliar. Pada posisi akhir bisnis kedua, sisa modal dari para investor menjadi 6 miliar dikurangi 2,5 miliar. Jadi 3,5 ya. Nah, kita nanti akan hitung bagaimana perhitungan bagi untung ruginya jika masing-masing pemilik modal mengembalikan keuntungan yang pernah diperolehnya. Kemudian yang keduanya, bagaimana perhitungan bagi untung atau ruginya jika masing-masing pemilik modal tidak mengembalikan keuntungan yang pernah diperolehnya. Atau yang terakhir, berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing para pemilik modal. Baik, yang ketiga. Yang ketiga itu ada kerugian dari putaran kedua. Kerugiannya 2,5 miliar. Kemudian sisa modalnya itu adalah 6 miliar. Kita kurangkan sama 2,5 miliar. Maka sisanya 3,5. Pertanyaan yang pertama, itu jika investor mengembalikan keuntungan sebelumnya. Keuntungan putaran pertama, tadi investornya Hasan, Ismail, dan Ardi. Kemudian keuntungan dari putaran pertama ya,
Tadi yang sebesar 750. Ini keuntungan putaran pertama 750 juta. Ini no, dikembalikan. Karena dikembalikan 750 juta, maka ya total modal sekarang yang akan kita hitung, modal awal adalah 6 miliar. Kemudian keuntungan putaran pertamanya sebesar 750 juta tadi. Maka total yang modal yang akan kita hitung jadinya 6 miliar 750 juta. Nah, sebelumnya kan ada kita lihat di sini kerugian, kerugian putaran kedua. Kerugian putaran keduanya kita bagi dulu 2,5 ini kita bagi secara proporsional sesuai dengan persentase. Maka kita akan bagi sisa modalnya. Sisa modal setelah rugi. Jadi modal awal kita tambahkan dengan profitnya. Modal awal ini sebesar yang 6 miliar tadi. Kemudian kita tambahkan dengan keuntungan dari putaran pertama. Keuntungan 750 juta. Selanjutnya, kita kurangkan dari kerugian. Kerugian di putaran kedua.
Kerugiannya kita lihat di sini. Maka sisanya kalau kita maka kita sisanya kita hitung untuk Hasan modal awalnya 2,45 2,4 miliar kita tambahkan sama keuntungan putaran pertama. Kemudian kita kurangkan sama kerugian dari putaran kedua 1,7 miliar. Maka kalau pertanyaan pertama, kalau investor mengembalikan tadi ya keuntungan yang ini, keuntungan yang putaran pertama, maka sisa modal setelah kerugian untuk Hasan mendapatkan, jadi modalnya tinggal 1,7 miliar. Kemudian kalau Ismail 1.062.500.000. Ardi 1.487.500. Jadi sisanya totalnya itu adalah 4.250.000.000.
Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua itu, kalau investornya tidak mengembalikan keuntungan sebelumnya. Jadi kalau yang B, jika investor tidak mengembalikan keuntungan sebelumnya, maka kerugian yang putaran kedua ini terhitung dengan mengurangkan dari eh, modal awal. Ya, karena keuntungannya tidak dibagikan, nih, tidak dikembalikan, maka kita langsung kurangkan dengan jumlah kerugian di putaran kedua. Maka modal awal Hasan, modal awalnya 2,4 miliar, kemudian kerugiannya 1 miliar, jadi sisanya 1,4 miliar. Jadi perbedaannya adalah untuk yang A itu investornya mengembalikan keuntungan yang sebelumnya. Maka karena dia mengembalikan, kita jumlahkan dengan modal awal, baru dikurangi dengan kerugian yang putaran kedua. Sedangkan untuk opsi yang B, pertanyaan ke B ini, investornya tidak mengembalikan keuntungan sebelumnya. Maka dari modal awal langsung kita kurangkan dengan jumlah kerugian di putaran kedua. Jadi kalau kita lihat di sini total keseluruhan adalah sisa modalnya adalah 3,5 miliar ya. Nah, hal ini sama seperti di dalam soal tadi, di mana kerugian putaran keduanya adalah 2,5 miliar. Baik, berikut adalah sistem dari mudoroba, contoh soalnya. Untuk selanjutnya, untuk musyarakah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.